Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 biologi dengan judul Bagaimana cara membandingkan sel tumbuhan dan sel jamur, disusun oleh Diomedes Candida, Floraria Maya, Halimatus Sa'diah, Nathan Marfi, Nesyalia, Raka Biadikal, Sri Safaria, Uti Ilham, Wisnu Sanjaya, dan Justina. Program Studi Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjung Pura. Sel tumbuhan adalah bagian terkecil dari setiap organ tumbuhan. Sel tumbuhan adalah penggerak dari suatu tumbuhan itu sendiri. Sel tumbuhan cukup berbeda dengan sel organisme eukariotik lainnya. Fitur-fitur berbeda tersebut meliputi vakuola yang besar atau dikelilingi membran, disebut konoplas, yang menjaga turgor sel dan mengontrol pergerakan molekul di antara sitosol dan getah. Dinding sel yang tersusun atas selulosa dan protein, dalam banyak kasus lignin, dan disimpan oleh protoplasma di luar membran sel. Ini berbeda dengan dinding sel fungsi yang dibuat dari kitin dan prokariotik yang dibuat dari peptidoglykan. Plasma modesmata merupakan pori-pori penghubung pada dinding sel, memungkinkan setiap sel tumbuhan berkomunikasi dengan sel berdekatan lainnya. Ini berbeda dari jaringan hifa yang digunakan oleh fungsi. Plastida, terutama kloroplas, yang mengandung klorofil pigmen yang memberikan warna hijau bagi tumbuhan yang memungkinkan terjadinya fotosintesis. Kelompok tumbuhan tidak berflagela atau termasuk konifer dan tumbuhan berbunga, juga tidak memiliki sentriol yang terdapat di sel hewan. Secara biokimia, sel jamur dan sel tumbuhan dapat dibandingkan melalui beberapa perbedaan. Secara biokimia, sel jamur dan sel tumbuhan dapat dibandingkan melalui beberapa perbedaan. Pada intinya, jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat melakukan proses. Bagaimana cara membandingkan sel jamur dan sel tumbuhan secara biokimia? Jamur atau fungi dikenal dengan istilah kapang atau mold, kamir, yields, ragi atau cendawan mushroom. Istilah kapang atau mold digunakan untuk menyebut jamur pada tahap reproduksi secara vegetatif. Pada tahap tersebut, miselium tumbuh dengan cepat dan menghasilkan banyak spora aseksual atau vegetatif. Contohnya, kapang roti rhizopus. Istilah ragi dan kamir digunakan untuk menyebut jamur bersel satu atau uniseluler. Misalnya ragi pengembang adonan roti. Istilah cendawan digunakan untuk menyebut jamur pada saat membentuk tumbuh buah. Misalnya, jamur merang yang berbentuk seperti payung. Tumbuh jamur tersusun dari sel-sel eukariotik yang memiliki dinding sel dan zat kirin. Zat kirin tersusun dari polisakarida yang mengandung nitrogen bersifat kuat tetapi fleksibel. Zat kirin pada jamur mirip dengan zat kitin yang ditemukan pada kerangka luas serangga atau arthropoda lainnya. Sel-sel penyusun tumbuh jamur mikrofis memanjang membentuk benang yang disebut hifa. Hifa merupakan struktur benang yang terkirim atas suatu sel atau banyak sel yang dikelilingi dinding berbentuk pipa. Sedangkan tumbuhan atau plantae merupakan organisme eukariotik atau yang memiliki membran inti sel, multiseluler bersel banyak, memiliki akar, batang, dan memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Pada umumnya, memiliki klorofil A dan B sehingga dapat melakukan fotosintesis serta dapat menyimpan cadangan makanan. Secara biokimia, sel jamur dan sel tumbuhan dapat dibandingkan melalui beberapa perbedaan. Pada intinya, jamur tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Sedangkan tumbuhan memiliki klorofil sehingga mampu melakukan proses fotosintesis atau organisme autotrof. Dinding sel jamur terbuat dari zat kitin, sedangkan dinding sel tumbuhan terbuat dari selulosa dan lignin. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dadah.